ya. Jadi kalau kurang kuat bisa dilihat di mana titik mana yang harus kita tambahkan gitu. Simpel. Kalaupun bosan, kalaupun misalnya pengen bergeser karena area yang mau dipakai, tinggal dismantel, lepas semua, kumpulin lagi bahannya, geser ke tempat lain, bangun lagi, diriin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Sambi, kembali dengan saya Saiful di channel YouTube Sambi Farm. Hari ini tuh hari Kamis, tanggal 28 September 2023. Begini, saya punya dua pohon markisa yang saya tanam di pot ini, pot 100 liter. Yang ini varian double ALP. Ya, lalu satu lagi ini RPF 4. Tadinya dua pohon ini saya tanam dan rambatkan di area sini sebenarnya nih. Dulu saya punya greenhouse sederhana dan dikasih rambatan untuk si markisa ini. Sudah sempat berbuah, cuma nggak lama kita harus bongkar lagi karena saya lanjut bangun ruang tamu rumah tinggal saya. Nah, ini udah lama di sini. Tuh, kalau sahabat Sambi bisa lihat, ini sebenarnya ditanam di bulan 6 2022 lalu. Jadi setahun lebih ya. Udah 1 tahun 3 bulan. Sempat berbuah, warnanya apa ya? Pink gitu ya, bukan pink. Agak purple, agak ungu. Terus manis, nggak ada asemnya. Ya. Nah, karena ini udah lagi rapi-rapi dan bingung nih, dua pot ini harus dikemanain. Saya ada ide sementara lah bisa dibilang ya. Saya akan bangun lagi greenhouse yang sebelumnya, rambatan yang sebelumnya di sini, tapi berbeda model. Jadi saya sekalian sharing gitu ya buat sahabat Sambi yang lagi cari ide bikin greenhouse atau bikin rambatan pakai bahan apa begitu, apakah kayu, apakah bambu, apakah baja ringan, apakah struktur besi gitu ya. Ini salah satu alternatif yang saya pernah buat, yaitu pakai pipa sahabat Sambi. Ini pipa galvanis ukuran 1,5 in. Sahabat Sambi bisa beli yang galvanis ataupun yang karbon steel, nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau karbon steel berarti ada resiko karat lebih cepat begitu ya. Nah, tapi yang saya pengen sharing adalah lebih ke cara kita membangun, merangkai pipa-pipa ini menjadi sebuah struktur. Strukturnya bisa berupa hanya rambatan saja ya, bikin sederhana, atau struktur naungan yang nantinya pakai misalnya fiber atau pakai plastik UV. Tapi intinya strukturnya dibuat dengan pipa ini gitu. Nah, menariknya adalah ini adalah pipa-pipa atau tubular yang biasa juga dipakai di dunia konstruksi ketika membuat steger. Tahu ya steger atau scaffolding bahasa kerennya. Ini adalah tubular scaffolding di mana dari besi ke besi itu dikoneksikan dengan sebuah klem. Saya kasih lihat sebentar. Ini klem yang saya maksud. Nih. Ya. Ini klem untuk scaffolding, tubular scaffolding. Jadi besi dengan besi dirangkai tidak dengan skrup atau dielas, bukan, tapi dengan klem, diikat. Oke, untuk klemnya sendiri ada dua jenis sahabat Sambi. Ada yang swivel seperti ini, hidup. Tergantung nanti kita butuh di berapa derajat begitu ya, ininya strukturnya dari pipa ke pipanya. Tapi ada juga yang mati, yang fix seperti ini. Fix ini berarti 90 derajat ya. Satu ke sini berarti satu lagi ke sini gitu ya. Gitu. Jadi ada dua model ya. Sahabat Sambi bisa pilih. Saran saya, kalau untuk struktur yang sudah jelas-jelas digambar adalah bentuknya 90 derajat, pakai yang fix saja. Bukan berarti ini nggak bisa ya, karena ini kan memang tuh bisa berapa derajat pun bisa. Tapi kalau memang strukturnya persis digambar adalah 90 derajat, pakai aja yang fix. Kenapa? Alasannya adalah lebih kuat, lebih kokoh. Jadi tidak reot begitu ya. Ini bisa, tapi agak sedikit reot. Ambruk mah nggak apa kak,
Kalau ambruk sih nggak akan insya Allah, cuma kan jadi reot, jelek gitu ya. Nanti ada deformasi atau perubahan bentuk dari si pipanya jelek. Pengalaman saya di awal sebenarnya saya beli yang swivel semua dengan alasan biar fleksibel. Di berapa derajat pun saya bisa pakai. Tapi nyatanya ketika di 90 derajat dia agak reot gitu. Sehingga pada akhirnya saya beli beberapa yang fix juga untuk yang 90 derajat. Gitu ya. Nanti saya kasih lihat cara pasangnya. Lalu saya juga sengaja beli base plate-nya. Ini. Biar nanti napak gitu ya. Biar nggak nancep ke tanah. Oke, kayak gini. Ini bisa kompatibel dengan ukuran 1,5 in. Idealnya sih sebenarnya ini bisa dinabot lagi ke lantai yang permanen gitu ya. Kalau mau permanen biar nggak kebawa angin gitu ya. Nah, lalu yang kita butuhkan ini tentunya kunci. Kuncinya kunci 17 ingat saya. Sama ini saya karena nggak punya yang ini, hilang pasangannya, saya beli lagi yang ini. Udah. Paling alat yang lain adalah, karena kalau beli utuh itu kan ukurannya 6 meter. Kita butuh potong tuh. Nah, sahabat Sambi bisa potong dengan gerinda atau dengan pipe cutter. Nanti saya kasih lihat ya. Oke, sebentar deh saya kasih lihat ya. Nah, ini pipe cutter yang saya maksud. Jadi prinsipnya itu sederhana saja. Kita ukur dan tentukan titik mana di mana pipa itu mau dipotong. Gitu ya. Misal potongnya di sini nih, misalnya gitu ya. Berarti nanti kita pasangkan. Bentar. Hari ini tuh panas luar biasa, Masya Allah. Kita tuh lagi di kemarau, musim kemarau ya. Udah berapa bulan ini nggak ada hujan banyak. Nah, aduh sorry, saya kencengin lagi. Baiknya kita kasih garis dulu di mana titiknya. Di sini misalnya gitu. Lalu si pisaunya baru ditempatkan di garis tersebut. Ya. Habis itu kita kencengin ininya nih. Dengan cara memutar tuas ini. Sehingga ini mencekik. Tapi nggak usah keras-keras. Yang penting mencekik. Kemudian kita puter. Ini sengaja ya. Diputer begini sahabat Sambi. Gimana ya? Nah begini. Yang ini ditahan nih. Besi ini ditahan. Terus sedikit-sedikit ini jadi jangan langsung dicekik kenceng ya, pelan-pelan sampai nanti bergaris, terus agak ditambahin cekikannya, pada akhirnya nanti putus. Ini lebih mudah, lebih simple, mudah, terus tidak berisik. Kalau pakai gerinda kan berisik ya. Sudah mah matanya harus ganti beberapa kali karena ini kan cukup tebal. Saya beli ini 1,6. Jadi boros. Plus kalau yang motongnya nggak presisi jelek, tajam-tajam, banyak sisanya. Nih contoh potongan-potongannya akan seperti ini nih. Nih sahabat Sambi, tuh ya, nih dari dekat. Ini bukan pakai gerinda, tapi pakai pipe cutter tadi. Oke. Nah untuk hari ini targetnya saya tidak akan potong besi apapun. Saya akan memanfaatkan besi yang ada untuk dirangkai kembali. Jadi untuk meminimalisir sampah begitu ya. Jadi saya memanfaatkan yang ada aja, saya diriin. Ini nggak akan kepake semua karena terlalu banyak. Jadi saya akan rangkai. Rencananya untuk frame kanan dan kiri itu ukurannya 3x3. Karena saya punya besi ini. Iya 3x3 ini. 3x3 kalau nggak salah. Apa berapa ya? Oh lupa saya. 3x3 seingat saya. Oke, dibikin 2 kanan kiri. Lalu frame kanan dan kiri ini disambung dengan pipa utuh 6 meter. Sengaja ya nggak saya sambung, saya nggak potong. Gitu. Ada pipa-pipa kecil ini karena memang dulu ini scaffolding. Jadi gini ceritanya adalah ketika saya ngebangun rumah, saya kan butuh scaffolding. Ketimbang harus beli kayu atau bambu, dimana pada akhirnya kita akan buang, saya keluarkan sedikit lebih banyak uang untuk beli pipa ini, bikin scaffolding. Nah ketika selesai saya diriin, saya bongkar scaffoldingnya dan saya diriin untuk jadi greenhouse saat itu. Nah ini ketika ini udah kepasang, ini nganggur nih, yang nantinya saya akan bisa pakai buat scaffolding lagi untuk menyelesaikan project rumah ini. Jadi nggak ada sampah gitu ya, reuse gitu ya, jadi di reuse, digunakan kembali. Nah sementara ini belum dipakai, saya akan pakai
sebagian besi untuk dibangun di sini. Itu, jadi fleksibelnya sistem ini atau cara ini adalah sahabat Sambi bisa beli seperlunya dulu ukuran naungan atau ukuran struktur rambatan sesuai budget yang ada. Jadi bisa beli nyicil, beli di material, udah selesai. Habis itu misalnya butuh perluasan, tinggal tambah besi lagi. Kalau misalnya titiknya berubah, bisa digeser, dibongkar, digeser, dipindah lagi, gitu. Lalu pahit-pahitnya gitu ya, sahabat Sambi bosan dan pengen itu juga dibuang atau si besi ini bisa dijual lagi, itu bisa, karena kan bisa dibilang relatif utuh besinya, ketimbang kalau kita pakai misalnya ini baja ringan ya. Baja ringan kan dulu saya sering banget pakai nih, ketika dibongkar lihat banyak luka-luka, besi-besi skrup-skrup ada nyangkut di mana-mana, dan ini belum tentu bisa untuk membuat struktur baru. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi akan banyak sekali customize karena sudah banyak luka, udah banyak ukuran. Kalau ini relatif mudah, utuh gitu ya, nggak rusak gitu. Oke, yang kali ini saya akan bikin sederhana aja, dibikin memanjang. Area bawah ini saja, area atas yang dulu bekas warung Weekend Sambi Farm itu saya biarkan dulu, karena nanti kami rencananya mau bangun tembok ini, pembatas saya dengan tetangga saya, ukuran sekitar 1,5 meter kali ya di tembok. Jadi daripada nanti mengganggu, menggeser-geser lagi, ya sudah saya pakai di bawah saja, dan ini hanya rambatan, tidak pakai naungan. Jadi nanti markisa itu dirambatkan di atas untuk membentuk sebuah kanopi. Di bawahnya teduh. Di bawahnya nanti karena teduh saya akan tanam beberapa tanaman yang memang butuh suhu agak rendah ya, yang nggak terlalu terik kayak anggur. Gitu. Jadi double. Saya dapat markisanya, saya dapat area tanam baru di bawah untuk beberapa tanaman yang butuh tempat agak teduh. Oke, saya akan dibantu 2 orang tetangga saya. Saya akan mulai, nanti saya akan kasih lihat beberapa posisi atau progresnya. Oke, kita lanjut. Nah ini progresnya. Jadi kita akan bikin 2 frame untuk kanan dan kiri ya, bentuknya kotak ini. Nah 2 frame di kanan dan di kiri ini akan disambungkan dengan bentangan pipa lagi yang panjang, utuh 6 meter. Kembali karena komitmennya adalah dengan tidak memotong atau menyambung pipa. Jadi untuk ukuran yang tersedia kita akalin. Ini kita tidak bisa benar-benar persegi ya, memanfaatkan pipa yang ada, tapi akan ada overlap ke sini ya. Itu kita manfaatkan sebagai topi begitu ya di bagian atas, dan di bagian bawah nanti kita akan pasang semisal rak begitu. Ya, jadi prinsipnya sederhana aja gini. Pipa dengan pipa disambung dengan klem ini. Oke ya. Jadi tergantung sahabat Sambi desain dulu di atas kertas mau kayak apa bentuknya, berapa kali berapa. Nah, menariknya dan kelebihan dari sistem ini adalah ketika ada kurang geser, kurang geser misalnya, itu bisa di-adjust nih. Seperti ini masih kurang sesenti, dia kita longgarin lagi, kita geser lagi. Ya, tidak seperti las kan berarti harus benar-benar teliti di awal sebelum kita cantum, sebelum kita las gitu ya, sebelum kita weld. Kalau ini masih ada kesempatan untuk digeser-geser lagi. Gitu. Ketika struktur pun udah berdiri, kita bisa secara parsial ya, sebagian kita longgarin, geser lagi gitu. Bahkan ketika kurang besar kita bisa extend sebanyak mungkin kita mau, baik menyamping ataupun ke atas, bisa aja sambung menyambung begitu ya. Untuk base plate nanti akan dipasang seperti ini. Nah gini ya. Kenapa harus pakai base plate? Karena permukaan lantainya adalah tanah, biar nggak gampang ambles gitu ya. Kalau nanti misalnya sahabat Sambi mau bikin yang lebih permanen, lantainya misalnya dikasih fondasi gitu, bisa pakai base plate. Nah base plate nya ini
dinabolt ke lantai. Lalu antara ini dan ini sahabat Sambi bisa bor, lalu dikasih baut pengunci biar tidak tercabut, begitu. Oke, gitu ya. Jadi gitu ya strateginya, kanan dan kiri kita diriin, baru kita sambung. Nanti ketika struktur agak sedikit reot misalnya, kita tambahin beberapa struktur tambahan. Pakai besi yang ada aja, kita akalin ya, dari ukuran yang sudah kepalang ada. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini hasilnya. Jadi ini selesai kemarin sore. Mohon maaf saya baru bisa rekam lagi pagi ini. Nih, jadi bisa dibilang hampir semua besi ternyata akan terpasang, sahabat Sambi. Di luar prediksi sebelumnya, ini semua akan terpasang. Jadi nggak akan ada besi-besi yang mampir di bawah ya. Kita akan pakai aja semua, kita tempelin. Terus untuk ukuran persisnya ini tidak bisa 3x3 karena sebenarnya ini 2,5 meter. Lalu bentangan ininya karena ukuran si lahannya ini juga nggak terlalu lebar, jadi kita peramping gitu ya, dibikin lebih ramping dari rencana awal. Ketika jadi struktur base-nya dengan hanya 4 kaki itu kelihatan agak sedikit reot, sehingga kita pasang nih si siku ini. Toh kami punya banyak stok ini nih ukuran 1 meteran ya. Tapi ketika sudah kepasang lagi ininya nih yang atas kanopi, sebenarnya udah kokoh. Siku ini pun wajib tidak wajib lah ya. Tuh, ini saya goyang-goyang, kokoh ya, lumayan kokoh. Terus karena kekurangan bahan, baik lagi ke komitmen bahwa kita nggak akan potong besi, hanya memakai besi yang sudah ada. Tengah ini saya putuskan dikasih lagi tiang. Tidak seperti sisi kanan dan kiri di mana ada 2 tiang nih, ini dan ini ya. Sana juga sama. Yang tengah itu enggak. Nah, sahabat Sambi bisa lihat ya, floating gitu ya. Hanya ada 1 tiang ini. 1 tiang ini menyangga 2 beam gitu ya. 2 beam atas dan bawah. Kita lihat sebentar. Ini kemarin hanya itu ya, menyangga beam ini sama atas. Jadi struktur ini bisa dibilang kakinya hanya ada 5 sahabat Sambi. Ini ya, ini 1, 2, 3 yang tengah nih, 3, 4, 5 yang sebelah sana. Oke, ini masih ada 2 besi lagi akan naik di sini, gitu ya. Nih, nanti setelah itu kita tetap wajib bentangkan tali atau tambang ya sebagai rambatan, karena kalau ukurannya selebar ini pasti ngeplos ya, harus agak lebih lebih kerep kalau orang Sunda sebut gitu ya. Kita bisa dengan sederhana mengikat tali dari ujung sana ke ujung sini, begitu ya, dengan jarak kita sesuaikan. Nah, cuma di pengalaman pembuatan greenhouse sebelumnya, saya punya sesuatu yang saya juga pengen share. Ini nih, ini saya lupa namanya, ini juga saya beli online, gak mahal, hanya ribuan rupiah lah gitu ya, nggak sampai 10.000, mungkin 2 atau 3 ribuan. Ini biar rapih, si tali itu diikatnya begini. Jadi ini diginiin. Nah, dari sinilah baru dikasih tali. Jadi ujung dan ujung pasang ini, lalu talinya diikat ke sini, gitu ya, rapih. Kalau saya sih waktu itu juga pakai span screw karena saya atur kekencangan si tali tersebut. Bahkan tali tersebut saya juga pakai untuk menambah struktur atap. Jadi nggak boros struktur besi ya. Di beberapa titik saya pakai bentangan tali untuk membuat struktur atap. Irit jadinya, irit bahan. Ya, ini terhitung cukup nekat. Strukturnya hanya 5 tiang, tapi ternyata cukup kuat. Sebenarnya gini, sahabat Sambi, jangan lihat ininya ya. Sebenarnya ini berat ini.
si besi ini berat nih, karena ukurannya 1,6 mili. Jadi kalau nanti sahabat Sambi punya rencana dari awal di atas kertas begitu ya, lalu di dalam gambar itu butuh beberapa bentangan besi di atas, pilih bahan yang lebih ringan untuk yang bagian atas. Misalnya di yang 1 mili atau kurang dari 1 mili gitu pipanya. Sedangkan struktur utama yang bawah yang menyupport struktur itu sendiri, beli yang agak tebal. 1,6 tebel kok, kuat. Nih, ini 1,6. Saya waktu beli ini satu batang sekitar 140-150 ribu. Dan saat itu baja ringan yang 1 mili itu 101 ribu 105 ribu. Jadi selisih sekitar ya nggak banyak lah. Tapi mengingat mempertimbangkan kekuatannya, saya akan lebih pilih ini. Pertama, bentuknya membulat, pasti lebih kuat dibanding yang gitu ya, yang baja ringan. Hanya selisih 40 nggak sampai 50 ribu gitu selisihnya. Saya pilih ini tentunya dibanding baja ringan yang dipotong nanti terus di skrup dan lain-lain banyak luka. Kalau ini mainnya klem. Saran saya juga adalah karena ini ukurannya 6 meter, kalau bisa bikin struktur itu dibuat angka-angka genap, ukuran 2 meter, 4 meter, atau fullnya 6 meter gitu ya, atau yang paling kecilnya 1 meteran ya, biar kepake banyak gitu bahannya. Ini tinggi atau tinggi ya, memang nggak apa-apa, memang strukturnya yang ada ini. Jadi nanti si markisa itu akan tinggi banget di atas, nggak apa-apa. Toh nanti buahnya bisa dipetik dengan menggunakan kursi atau itu tuh tangga begitu ya. Nah di bawahnya nanti kita manfaatkan banyak hal. Nih, semisal ini di kanan dan kiri, sahabat Sambi bisa lihat. Coba saya agak jauh. Nah nih ya, ini sama sana tuh. Itu nanti akan saya manfaatkan untuk naruh beberapa pot lah kalau bisa ya. Untuk apa? Untuk memperkuat si struktur juga, biar ajek gitu ya, biar menekan ke bawah ke bumi. Jadi nggak gampang oleng. Gitu. Nah, ada hal lain juga saya mau share. Lalu mungkin ada pertanyaan, ini kan besi gitu ya, ketika kita butuh dinding, kita butuh papan nempel, itu gimana cara nempelnya? Kan sayang tuh kalau harus ini dinding misalnya pakai kayu papan terus dibor, sayang banget ininya nih. Nah saya punya ide, saya sendiri belum pakai tapi ini udah nih saya bisa sharing. Misalnya kita butuh papan di sini ya, nih papan melintang di sana. Kita sederhana aja papannya ditempel gitu, tapi kan bisa lepas. Nah untuk penguncinya sahabat Sambi bisa pakai klem pipa. Beli yang 1,5 in kayak gini. Nih. Jadi anggap ini papan ya, di papan biar diam, kasih klem bawahnya sahabat Sambi nih kayak gini. Ya, jadi yang dibor itu adalah antara klem dengan si papan. Begitupun sama kalau misalnya kita butuh dinding. Ya, kita bikin dulu dindingnya kayu, mau multiplek apapun itulah pokoknya. Media untuk menempel ke si pipa ini adalah pakai klem seperti ini. Ya, bisa rapih, bisa bongkar pasang. Jadi struktur ini jangan semata-mata hanya untuk misalnya greenhouse atau naungan atau ini ya rambatan tanaman. Bisa buat bikin kandang ayam, kandang kelinci, kandang kambing pun bisa. Tinggal sesuaikan desain. Perhatikan kalau mau ngomongin kandang berarti nanti jangan sampai ini kena urin. Jadi desainnya itu harus dipikirin dulu di atas kertas. Ya, selebihnya adalah mix and match bahan-bahan yang kita punya. Gitu ya. Jadi idenya jangan sekedar ini, sahabat Sambi bisa explore lagi. Ya. Lalu kalau pengen pakai naungan, berarti dari awal strukturnya dipikirin dulu gitu ya. Kalaupun misalnya nih ini udah jadi terus pengen kasih naungan, bisa tinggal dikasih tiang lagi aja ke atas. Ya. Tiang lagi ke atas, terus bentangin beberapa tali untuk struktur si atapnya, baru diikat gitu ya, ditarik si plastiknya yang ketat begitu ya, ditarik ketat biar rapi. Gitu. Jadi apalagi yang bisa saya bahas ya? Ya, baik lagi ini alternatif ya buat sahabat Sambi untuk bisa bikin naungan. Memang di sini harganya akan sedikit lebih mahal, tapi
Sobat Sambi silakan aja hitung-hitungan, karena kalau pakai bahan lain kan kita akan butuh tukang juga banyak ya. Maksudnya butuh waktu untuk bayar tukang. Kalau ini sebenarnya dikerjakan berdua juga cukup. Karena waktu yang di sebelah sana bikin greenhouse itu sejak awal saya sama istri aja yang bikin. Cicil, nanti diriin gitu ya. Dikit-dikit, nanti kurang bahan misalnya beli lagi, nunggu gajian bulan depan, beli lagi beberapa batang, beli beberapa klem, pasang lagi untuk penguatan. Ya, jadi kalau kurang kuat bisa lihat di mana titik mana yang harus kita tambahkan gitu. Simpel. Kalaupun bosan, kalaupun misalnya pengen bergeser karena area yang mau dipakai, tinggal dismantel, lepas semua, kumpulin lagi bahannya, geser ke tempat lain, bangun lagi, diriin lagi. Kalau ini kurang besar, kita bisa extend lagi di atas misalnya nih, pakai bentangan lagi besi, pipa, kasih klem lagi, bikin struktur baru di atas. Ada struktur yang agak mengganggu bisa dilepas dulu. Begitu ya, enak lah bongkar pasang kayak puzzle. Oh ya, ada satu hal lagi juga yang saya mau share. Kalau ada yang tanya gimana akses ke dalam, ya nggak bisa. Jadi harus ngolong dari sini atau naik. Ini tidak terpikirkan di awal sebenarnya. Awalnya banget sebenarnya struktur yang ini tuh di bawah gitu ya. Tapi pas lagi ngerangkai, oh nanti kurang kuat, nggak kebagi gitu bebannya. Ya udah dinaikin sedikit. Tapi nggak kepikiran soal akses. Jadi silakan saja sahabat Sambi kalau mau bikin ini dulu coret-coret di atas kertas. Sebenarnya kalau bahannya dari awal juga dipikirin dan bahannya tersedia, kita bisa aja di sini bikin 2 kolom ya, 2 tiang gitu ya sampai bawah, lalu penguatnya itu ke kiri dan ke kanan saja, sehingga kolom itu jeda itu, space itu sebagai pintu masuk gitu ya, pintu masuk. Sederhana aja sih, kayak kita bikin bangunan kayak kandang atau rumah gitu ya, bikin dari awal. Lalu sebenarnya nih kalau ini bisa agak bawah gitu ya, bisa aja ini buat jadi tempat duduk. Kalau ini di sini sih kebetulan bisa nih, kalau ngeliat dari atas ini saya bisa duduk di sini gini, kayak gini ya, duduk nih, tinggal dikasih tiang, penyangga dan lain-lain. Jadi silakan bikin kayak semisal gazebo, di situ ada tanaman dan tempat nongkrong, bisa pakai scaffolding. Coret-coret aja dulu di atas kertas modelnya kayak apa, silakan wujudkan dengan struktur ini, struktur besi scaffolding. Untuk harga ini ya, oke. Untuk tadi saya bilang ini sekitar dulu 140 ribuan. Ini tuh klaim ini mau yang hidup atau mau yang fix harganya sama, seingat saya itu di sekitar 17 ribuan kalau nggak salah, apa 19 ribu, hampir 20 ribu. Tapi ini kan awet ya, dan ini kuat gitu untuk menggantikan las atau skrup yang baja ringan. Mendingan ini nggak sampai 20 ribu. Nanti saya coba kumpulkan link link toko dimana saya beli si material ini ya di deskripsi video ini. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sharing kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kalau saya sempat balas, saya akan balas. Terima kasih sudah menyimak video dengan baik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.